Pasar mobil Indonesia makin seru, pemain baru sudah datang. Kenalan sama BYD Atto 1, mobil listrik mungil yang harganya mulai 195 juta, pertama di bawah 200 juta. Mobilitas listrik kini makin terjangkau buat banyak keluarga. Atto 1 bebas emisi, senyap, dan biaya operasionalnya murah. Tinggal colok di rumah, langsung siap jalan. BYD menantang pasar mobil murah, persaingan baru pun dimulai. BYD Atto 1 masuk ke pasar LCGC, Low Cost Green Car, segmen yang didukung pemerintah buat bikin mobil terjangkau. LCGC kayak Daihatsu Ayla, Toyota Agya, dan Honda Brio Satya ada di mana-mana. Jadi mobil pertama buat jutaan orang. Mobil-mobil ini dapat potongan pajak, makanya jadi tulang punggung mobilitas di Indonesia. Daihatsu udah lama mendominasi segmen ini, berkat keandalannya, harganya yang terjangkau, dan jaringan dealer yang luas. LCGC itu lebih dari sekadar mobil. Mereka memberdayakan kelas menengah dan menggerakkan ekonomi. Kata green di LCGC artinya hemat bahan bakar, bikin pemilik hemat uang, dan mengurangi penggunaan bahan bakar nasional. Selama bertahun-tahun, Ayla dan Sigra dari Daihatsu udah jadi nama yang akrab di telinga. Dipercaya karena nilainya dan kemudahannya. Pasar LCGC ini volumenya tinggi dan persaingannya ketat banget. BYD Atto 1 yang harganya kayak LCGC, ini tantangan langsung buat pemain-pemain yang udah mapan ini. Ini bukan cuma mobil listrik biasa. Ini nargetin inti pasar mobil Indonesia. Atto 1 datang buat ngerebut pembeli mobil pertama yang selama ini selalu milih LCGC. Pertarungan di segmen entry level baru aja disetrum. Gimana Daihatsu, Raja LCGC, menanggapi tantangan BYD? Tri Mulyono, Kepala Pemasaran Daihatsu, bilang mereka ngawasin ketat, tapi tetap yakin. Kekuatan Daihatsu ada di pemahaman mereka tentang kebutuhan orang Indonesia, jaringan yang terpercaya, dan mobil yang terjangkau serta andal. Mereka percaya pergeseran ke mobil listrik bakal bertahap, nggak mendadak. Untuk sekarang LCGC nawarin nilai yang nggak terkalahkan, biaya awal rendah, gampang isi bensin, dan perawatan sederhana. Hambatan utama buat mobil listrik, infrastruktur pengisian, pom bensin ada di mana-mana. Tapi charger belum. Daihatsu lagi ngembangin teknologi elektrifikasi sendiri, tapi nggak bakal buru-buru sampai pasar dan infrastruktur siap. Pesan mereka, kebutuhan pelanggan yang utama. Dan untuk sekarang, LCGC masih jadi pilihan praktis. Mereka nggak panik, mereka lagi nyiapin masa depan. Persaingan makin panas, tapi Daihatsu main jangka panjang. Bisakah BYD Atto 1 beneran gantiin LCGC bensin? Keunggulan terbesar Atto 1 biaya operasional. Listrik jauh lebih murah daripada bensin, bikin pemilik hemat uang tiap bulan. Mobil listrik itu senyap, halus, dan cepat, pas banget buat nyetir di kota. Perawatannya lebih gampang, nggak ada ganti oli, komponen bergerak lebih sedikit, dan biaya bengkel lebih rendah. Tapi LCGC masih unggul di harga awal dan kemudahan, pom bensin ada di mana-mana, dan isi bensin cuma butuh beberapa menit. Kekhawatiran soal jarak tempuh dan stasiun pengisian yang terbatas masih jadi masalah nyata, apalagi di luar kota besar. Atto 1 kemungkinan bakal bersinar di perkotaan, menarik pembeli yang melek teknologi dan keluarga yang butuh mobil kedua. Buat pengemudi di pedesaan atau yang butuh fleksibilitas jarak jauh, LCGC tetap jadi pilihan utama. Atto 1 nggak bakal gantiin LCGC dalam semalam, tapi bakal ngambil pangsa pasar yang signifikan di kota-kota. Ini pertarungan klasik, teknologi baru lawan kemudahan yang udah mapan. Pasar bakal jadi jauh lebih menarik. Untuk sekarang, keduanya punya tempatnya masing-masing. Pemenang sebenarnya, konsumen Indonesia. Pilihan nggak pernah sebaik ini. Selama bertahun-tahun, pembeli mobil entry level cuma punya satu pilihan, LCGC bensin. BYD Atto 1 mengubah itu, nawarin alternatif listrik yang nyata dengan harga terjangkau. Sekarang, pembeli bisa milih antara mobil bensin yang udah dikenal dan mobil listrik modern. Persaingan ini maksa semua merek buat berinovasi, fitur lebih baik, efisiensi meningkat, dan harga lebih tajam. Konsumen menang dengan nilai lebih dan pilihan yang lebih baik. Atto 1 juga memicu obrolan baru, keberlanjutan, teknologi, dan biaya kepemilikan jangka panjang. Ini bukan cuma soal harga lagi, ini soal gaya hidup dan nilai-nilai. Pasar bakal jadi lebih beragam, dengan mobil untuk setiap kebutuhan dan preferensi. Keluarga di Jakarta mungkin suka Atto 1 buat nyetir di kota. Sales keliling mungkin tetap pakai Sigra. Intinya, nggak ada lagi jawaban yang cocok buat semua orang. Konsumen Indonesia sekarang punya kekuatan nyata buat milih.
Era pilihan terbatas sudah berakhir. Kedatangan Atto 1 dan respons Daihatsu menandakan era baru buat mobil di Indonesia. Untuk dekade berikutnya, perkirakan pasar hibrida, LCGC, bensin, dan mobil listrik terjangkau berdampingan. Mobil bensin tetap praktis dan terpercaya, tapi mobil listrik bakal tumbuh cepat seiring harga turun dan pengisian daya meluas. Insentif pemerintah dan stasiun pengisian baru bakal mempercepat adopsi. Merek-merek tradisional bakal ngeluarin hibrida, dan akhirnya mobil listrik terjangkau mereka sendiri. Hibrida mungkin jadi jembatan, nawarin efisiensi bahan bakar lebih baik tanpa kekhawatiran jarak tempuh. Seiring teknologi baterai membaik, mobil listrik murni bakal jadi mainstream. Masa depan itu soal pilihan bensin efisien, hibrida pintar, atau listrik penuh. Era mobil listrik murah sudah dimulai. Jalanan Indonesia bakal segera lebih bersih, lebih tenang, dan lebih beragam. Transformasi yang berlangsung. Jalan menuju masa depan listrik nggak gampang. Tantangan terbesar, membangun jaringan pengisian daya nasional, tugas yang mahal dan besar. Tanpa itu, mobil listrik bakal tetap di kota-kota besar. Jaringan listrik juga harus siap, didukung energi bersih, bukan cuma lebih banyak batu bara. Melatih mekanik baru dan mengelola daur ulang baterai adalah langkah penting. Meskipun ada hambatan ini, potensinya besar banget. Mobil listrik bisa mengurangi impor minyak, meningkatkan kualitas udara, dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok baterai global. BYD Atto 1 ini baru permulaan, percikan untuk transformasi. Dengan visi dan kolaborasi, Indonesia bisa mengatasi tantangan. Perjalanannya panjang, tapi tujuannya masa depan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih makmur layak diperjuangkan. Revolusi listrik sudah dimulai.